Alhamdulillah saya sehat. Insya Allah kita mulai pukul 9.30. Masih menunggu orang tua yang lain untuk hadir. Baik, saat ini yang sudah bergabung ada 14 partisipan. Saat ini acaranya untuk kelas 3, 4, dan 5. Bagaimana Pak Rashid? Kita mulai saja. Iya, Bu Afra, langsung dimulai aja. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih bisa berjumpa kembali di membahas tentang penyesuaian pembelajaran tahun pelajaran 2021-2022. Bu Afra, suaranya putus-putus. Atau di saya aja? Saya putus-putus ya? Iya. Kayaknya saya putus-putus deh. Iya. Semoga dengan berpindah tempat sedikit bisa mempengaruhi sinyal. Iya, mohon maaf ya Bunda karena saya sedang di tempat yang tidak biasanya. Sudah jelas suaranya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sudah. Alhamdulillah. Baik. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat sehingga kita masih bisa berjumpa kembali di Zoom dalam rangka membahas adanya penyesuaian pembelajaran tahun pelajaran 2021 dan 2022. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan dibacakan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Pak Ade. Kepada Pak Ade dipersilakan. Baik, Bapak, terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum
وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Shadaqallahul Azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna biwafatan. Semoga kita semua yang telah menyimak dan membacanya mendapatkan keberkahan dari Allah, begitu pula dengan acara hari ini. Terima kasih atas kehadiran ayah bunda di hari Sabtu pagi menuju siang di tengah-tengah kesibukannya. Mungkin juga ada ayah bunda yang sudah mengikuti 2 sesi ya. Ini sesi kedua, Masya Allah. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu akhir pekannya. Hari ini kegiatan diikuti oleh ayah bunda dari kelas 3, 4, dan 5. Kemudian kegiatan berikutnya yaitu pemaparan dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Rashid Dwi Cahyo. Langsung saja Pak Rashid ya. Kepada Pak Rashid, saya persilakan. Hatur nuhun Bu Afra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang menciptakan termasuk alam semesta ini dan menciptakan kita sebagai seorang manusia yang diberikan, yang diciptakan khusus berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Kalau makhluk lainnya sudah sesuai tupoksinya, kerjaan-kerjaannya, jin sudah pada kerjaannya, malaikat sudah pada kerjaannya, alam sudah berputar dengan jadwalnya gitu. Kalau manusia kita diberikan kebebasan oleh Allah. Inilah yang membuat manusia menjadi makhluk yang istimewa. Kita diberi kebebasan untuk memilih berbuat baik atau berbuat buruk, berkontribusi atau tidak berkontribusi, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Nah, tentu semua itu membuat kita sebagai manusia berpikir dengan bermodal iman, Islam, dan ihsan. Semoga kita memilih hal-hal yang bersifat positif dan baik. Gitu. Sehingga pada hari ini dengan kehadiran Bunda Ayah, artinya Bunda Ayah sudah memilih untuk hadir berkontribusi bersinergi dan berkontribusi dalam dunia pendidikan, baik melalui dengan melaksanakan program-program sekolah ataupun dengan program-program khusus di rumah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita suri tauladan umat manusia Nabi Muhammad SAW, pada para keluarga, para sahabat, pada para tabi'in, tabi'in, kepada para alim ulama, kepada para guru-guru kita, dan tentunya semoga salawat dan salam itu sampai kepada kita selaku umat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bunda Ayah, alhamdulillah, jazakumullah khairan sekali lagi sudah hadir pada hari ini di kegiatan pagi tadi yang cukup padat. Bunda Ayah bisa meluangkan waktu, alhamdulillah. Di hari ini kita akan fokus membahas penyesuaian kegiatan belajar mengajar karena munculnya peraturan pemerintah terkait PPKM gitu. Maka ini juga menjadikan kita SD Bening melakukan adaptasi-adaptasi dan penyesuaian-penyesuaian terhadap program-program dan kegiatan-kegiatan belajar mengajar di SD Bening. Harapannya hari ini kita bisa menyamakan persepsi gitu, bisa kembali berkolaborasi dan bersinergi untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, Bunda Ayah izin melaporkan, alhamdulillah kita juga sudah melaksanakan kegiatan hari pertama sekolah. Kegiatan hari pertama sekolah selama 1 pekan ini, alhamdulillah saya melihatnya sangat terharu gitu. Banyak hal yang menjadi pembelajaran bagi peserta didik maupun bagi kami selaku guru-guru. Karena anak-anak belajar tentang kesepakatan-kesepakatan kelas, dari kesepakatan-kesepakatan itu anak-anak sudah berusaha mencoba memenuhinya, menepatinya. Gitu. Alhamdulillah sudah hadir lebih tepat waktu, kamera on terus, izin ketika menonaktifkan kamera. Itu hal-hal positif yang kita capai bersama-sama di hari pertama sekolah pekan ke-1 ini. Ini adalah capaian kita bersama orang tua dan guru, dan tentu capaian ini harus kita jaga, harus kita rawat gitu, dengan cara ya ketika memang anak-anak sekalinya keluar dari kesepakatan, silakan diingatkan dengan porsinya gitu. Misalnya ada yang diingatkan dengan tegas ataupun ada yang diingatkan tapi ada toleransinya gitu. Jadi nanti
Bunda Ayah sebagai orang dewasa pendamping anak-anak harus memiliki sikap ini. Sekalinya kita lengah, maka hati-hati. Nanti anak-anak kebiasaan, oh ternyata respon orang tuaku seperti ini, oh ternyata respon guruku seperti ini ketika aku melanggar kesepakatan. Biasa-biasa aja tuh, nggak ditegur, nggak diapa-apain. Nah, hati-hati anak-anak bisa memiliki persepsi seperti itu. Dan nanti akan berubah lagi, awalnya kebiasaannya sudah baik, menjadi kebiasaan yang nanti mundur lagi ke belakang. Nah, ini mari kita bersama-sama menjaga dan merawat pola kegiatan seperti ini. Alhamdulillah ini yang sudah kita capai di hari pertama sekolah di pekan ke-1. Dan hari ini kita akan fokus membahas tadi penyesuaian kegiatan belajar mengajar. Langsung saja Pak Ade untuk kelas 3, 4, dan 5. Next. Nah, untuk kalender akademik nanti akan disesuaikan dengan kegiatan belajar mengajar. Sesuai kelasnya, Bunda Ayah sudah mendapatkan kelas 3, 4, 5 sudah mendapatkan kaldiknya masing-masing. Nanti akan disesuaikan kembali karena ada beberapa kegiatan yang ternyata belum memungkinkan dilaksanakan di semester ini. Seperti itu. Next, Pak Ade. Nah, pada dasarnya kami SDIT Bening tetap menyediakan 3 program ini. Kegiatan 3 metode pembelajaran ini. Kegiatan belajar tatap muka, kelas dalam jejaring, dan pembelajaran terintegrasi di rumah atau BDR. Nah, pada secara garis besar kegiatan-kegiatan tadi yang di semester 1 karena ada peraturan pemerintah tentang PPKM, kita tiadakan gitu kegiatan-kegiatan yang bersifat outing keluar, musafir, pranyantri, itu kita tiadakan gitu karena menilai durasinya terlalu lama gitu. Anak-anak terlalu lama berada di luar rumah gitu. Baik musafir ataupun pranyantri gitu. Itu terlalu lama durasinya, maka potensinya, peluangnya juga lebih besar tentunya. Nah, kita akhirnya nanti meniadakan kegiatan-kegiatan musafir, pranyantri ataupun outing-outing yang lainnya gitu, yang bersifat tatap muka selama berlangsung lama gitu, maksudnya dengan durasi yang lama itu kita tiadakan dan itu nanti akan berdampak ke biaya kegiatan. Nanti di akhir ada biaya kegiatan yang akan saya tampilkan. Nah, jadi kali ini kita tidak akan fokus kepada kegiatan-kegiatan outing, musafir, puncak tema gitu nanti karena durasinya dinilai terlalu lama, melainkan kita akan fokus di semester ini lebih ke arah pembelajaran tatap muka. Maksudnya tatap muka yang sesuai dengan panduan di sini. Pembelajaran tatap muka akan dibuat menjadi 3 sesi per harinya. Setiap sesi akan diikuti oleh sebanyak-banyaknya 6 peserta didik. Pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan selama 1 jam per sesinya. Karena ini yang lebih dibutuhkan oleh anak-anak, yaitu mendapatkan materi langsung dari gurunya secara tatap muka. Dan biasanya nanti kebermaknaannya berbeda dengan pembelajaran melalui Zoom. Nah, jadi nanti kita akan fokus ke kegiatan pembelajaran tatap muka. Kita akan coba melihat perkembangan situasi dan kondisi pandemi saat ini. Jika misalnya memang memungkinkan, kita akan adakan pembelajaran tatap muka dengan sosialisasi terlebih dahulu. Seperti itu. Dan tentunya dengan angket-angket yang Bunda Ayah perlu isi nantinya. Jadi kegiatan secara garis besar kita akan fokus kepada kegiatan tatap muka dibandingkan kegiatan outing musafir yang bersifat puncak tema atau seremonial seperti itu. Nah, nanti kita akan fokus lebih ke pembelajarannya. Nah, untuk saat ini hari pertama sekolah yang lebih memungkinkan dalam waktu dekat ini hanya 2, kelas dalam jejaring dan terintegrasi di rumah. Termasuk hari pertama sekolah sampai 3 pekan ke depan. Kita belum tahu pekan pertama masuk tema apakah sudah bisa bertatap muka atau belum. Nanti kalau misalnya perkembangannya ternyata membaik, mudah-mudahan di awal tema ritme tubuh kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas gitu. Next Pak Ade. Nah, ini jadwal rutin yang akan diikuti oleh kelas 3, 4, dan 5. Di sini ada di hari Senin, Selasa, sampai Kamis ada 2 kegiatan, yaitu kegiatan Quran berkaitan dengan tahfidz, hafalan Quran, dan tilawati, cara membaca Al-Quran. Nah, ini akan dibagi menjadi 4 sesi setiap harinya. Misalnya di hari Senin
ada sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4. Nah, anak-anak hanya mengikuti sesuai jadwal sesinya saja. Gitu. Jadi yang sudah sesi 1 tidak perlu mengikuti sesi 2 sampai ke 4. Gitu. Ataupun yang awalnya sesi 3 tidak perlu mengikuti sesi 1. Gitu. Jadi masuk ke Zoom pun sesuai jadwal. Ini nanti akan disesuaikan dengan capaian hafalan anak-anak dengan bimbingan guru Quran nantinya. Setiap sesinya mendapat waktu durasi 15 menit untuk pembelajaran tahfiz. Nanti anak-anak akan dilatihkan gitu, atau akan menambah hafalan ataupun merojaah. Untuk tahfiz nanti akan diseragamkan, misal di kelas 3 kelompok 1 itu dimulai dari surah Al-Balad misalnya. Sesi 1 surah Al-Balad. Nah, karena waktunya 15 menit, kemarin ketika observasi Quran, 15 menit itu cukup untuk 4 ayat, baik menambah ataupun murojaah. Jadi ketika sudah 4 ayat, sesi 1 selesai. Nah, setelah sesi selesai, anak-anak punya kewajiban untuk mengirimkan rekaman surat yang telah dipelajari di hari itu, di sesi itu. Jadi ketika misalnya tadi di hari Senin surat Al-Balad ayat 1 sampai ayat 4, maka setelah sesi berakhir, anak-anak perlu rekaman suara secara mandiri dengan bimbingan orang tua, membaca surah Al-Balad ayat 1 sampai 4, dikirimkan ke guru Qur'annya. Dikirimkan kepada guru Qur'annya, nanti guru Qur'annya akan memberikan respon dalam bentuk koreksi ataupun hal-hal yang perlu dipertahankan ketika tahfiz gitu. Dan motivasi insya Allah. Nah, di tahfiz seperti itu polanya. Jadi ketika anak-anak menghafal Quran di sesi 1 bersama guru Quran, setelah sesi selesai, anak-anak memberikan rekaman suara kepada guru Qurannya. Untuk sesi tahfiz ada di hari Senin dan hari Rabu. Nah, jadi ketika misalnya hari Senin itu Al-Balad 1 sampai 4, berarti hari Rabunya misal 5 sampai 8. Jadi total anak sudah 8 ayat dalam satu pekan. Di hari Jumatnya ada talaki. Talaki ini anak-anak menyetorkan hafalan yang sedang dihafal dari awal surat sampai dengan ayat terakhir. Gitu. Berarti kalau misalnya dia baru masuk surat Al-Balad, dari ayat 1 sampai ayat 8 di hari Senin dan Rabu tadi, berarti anak-anak di hari Jumat perlu mengirimkan hafalan suratnya dari ayat 1 sampai ayat 8 melalui rekaman suara kepada guru Qur'annya. Gitu. Nah, sampai sini untuk tahfiz ada yang ingin ditanyakan Bunda Ayu? Pola pembelajaran tahfiz sebelum kita lanjut. Ya, silahkan Ayah Bunda yang ingin bertanya. Mungkin ada kebingungan atau ada yang mau dikonfirmasi, bisa ditanyakan sekarang agar tidak menjadi pertanyaan yang terpikirkan gitu. Ya, silahkan. Kita mencoba membahas detail satu persatu pembelajaran. Ya. Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung dinyalakan suaranya atau mungkin mengirimkan pertanyaannya lewat chat. Silahkan. Baik, kalau belum ada kita lanjut dulu berarti ya. Ya, silahkan. Nah, di hari Senin tadi, Senin dan Rabu fokusnya ke tahfiz atau hafalan Quran. Ini rutin setiap pagi, setiap akhir. Batas terakhirnya jam berapa Pak? Gitu. Sebisa mungkin setelah sesi berakhir langsung mengirimkan Bunda. Gitu. Tapi kalau misalnya terkendala dengan pembimbingan orang tua ataupun gawai yang digunakan, itu bisa menyesuaikan dengan rumah. Intinya di hari itu aja. Batasnya sampai pukul 23.59. Cuma kalau mengirimkannya pukul 23:59 ataupun lebih dari jam 7 gitu, mohon izin guru-guru akan meresponnya di hari berikutnya. Jadi nggak akan direspon di hari yang sama. Gitu. Jadi nanti akan direspon di hari berikutnya. Seperti itu Bunda. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi sebisa mungkin diusahakan setelah sesi berakhir, gitu, anak-anak langsung mengirimkan surat yang telah dihafal. Buku tilawati, nah kita baru akan masuk ke pembelajaran tilawati ya Bun. Nah sekarang tilawati nih.
Alhamdulillah kita masuk ke tilawati. Nah, di hari pertama sekolah pekan 1 kita sudah mengobservasi kelas 3, 4, 5 capaian bacaan Qur'annya. Nanti kita akan kelompokkan sesuai capaian-capaiannya. Nanti sama dengan tahfiz akan dibagi menjadi 4 sesi, akan ada pembelajaran Quran menggunakan metode tilawati gitu. Sebenarnya kalau buku boleh yang mana aja gitu. Cuma untuk memudahkan keseragaman apa namanya? Halaman dan jilid gitu. Itu bisa kita menggunakan tilawati. Nah, tilawati insya Allah tersedia di sekolah gitu. Monggo Bunda bisa ke Koperasi Bening untuk mendapatkan buku tilawatinya. Sebelumnya kalau mau beli tilawati ke Koperasi Bening mohon hubungi saya dulu untuk dicek ketersediaannya. Karena ada beberapa jilid yang sudah menipis atau sudah habis. Nah, seperti itu. Jadi tilawati tadi sama teknisnya dengan tahfiz. Misalnya anak-anak di jilid 3, di jilid 3 akan dibimbing oleh guru Qur'annya. Dibimbing oleh guru Qur'annya untuk membaca 1 sampai 3 baris secara simak ucap, karena waktu durasinya hanya 15 menit, simak ucap baris 1 sampai baris ketiga misalnya. Setelah simak ucap selesai, sesi berakhir, anak-anak wajib mengirimkan rekaman suara lagi. Dia membaca baris yang sama, baris 1 sampai baris ketiga gitu misalnya. Nah, itu di hari Selasa. Di hari Kamisnya bisa lanjut dari baris ke-4 sampai baris ke-6, misal seperti itu. Nanti disesuaikan dengan durasi, dengan tingkat kesulitan tilawati. Intinya setelah sesi berakhir, anak-anak wajib mengirimkan rekaman bacaan tilawati yang sudah dipelajari di hari tersebut. Seperti itu. Itu untuk tahfiz dan tilawati. Nah, untuk sesi-sesi ini, ada sesi 1 sampai sesi 4, ini bisa dirotasi. Bisa dirotasi, insya Allah nanti saya dan guru-guru rapat dulu berapa kali kira-kira rotasinya. Dalam waktu jangka berapa lama lebih rotasinya. Sebulan sekali, 2 bulan sekali. Misalnya sesi 1 jadi pindah ke sesi 2, sesi 2 pindah ke sesi 3, sesi 3 pindah ke sesi 4, sesi 4 pindah ke sesi 1. Seperti itu. Jadi nanti anak-anak punya nuansa-nuansa yang berbeda dan mengecek tadi ketepatan waktunya dengan kesepakatan kelas. Tujuannya. Itu untuk jadwal kegiatan rutin pagi hari. Total sampai jam 8.45 itu sesi pagi. Dengan sesi-sesi yang sudah dibagi oleh guru Qur'annya nanti. Dia mau ditanyakan Bun sampai sini? Monggo langsung saja jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, Ayah Bunda, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan terkait dengan tahfiz dan tilawati. Iya. Langsung di-unmute saja. Atau menyampaikannya lewat kolom chat juga tidak apa-apa, nanti saya bacakan. Dan bisa langsung terbaca juga sih sebenarnya. Ya, seperti itu untuk kegiatan pagi. Mungkin sudah jelas Pak Rashid. Alhamdulillah. Nah, untuk hari Jumat, kegiatan paginya Bunda ya, untuk talaki atau setoran hafalan dari awal surat sampai ayat terakhir ini dilakukan dari jam 7.30 sampai jam 8. Karena jam 8 nanti ada kegiatan juara. Juara ini singkatan dari Jumat, Takwa, Bersih, dan Sehat. Kalau kurang nyambung mohon maaf singkatannya, tapi Ju-nya Jumat, A-nya itu takwa, kita ambil huruf A-nya saja, R-nya itu bersih, nah A-nya lagi sehat, kata sehat. Nah, Jumat juara seperti yang kita sudah lakukan selama 1 semester kemarin, kita awali dengan sholat duha virtual, kemudian ada juga kegiatan zikir pagi dan petang, murojaah hafalan. Nah, harapannya nanti di siswa-siswi kami yang sudah memiliki hafalan sampai juz 29 ataupun 28 gitu, nanti bisa memotivasi adik-adiknya atau teman-temannya untuk semangat menghafal Al-Quran dengan misalnya dia membacakan surat Al-Haqqah gitu, secara mandiri, membaca surat Al-Haqqah di Zoom, teman-teman yang lainnya menyimak. Itu sebagai motivasi untuk peserta didik yang lain untuk hal menghafal Al-Quran.
Nah, itu di kegiatan Jumat takwanya. Takwanya tadi ada sholat duha, kemudian ada zikir pagi dan petang, dan murojaah hafalan. Kemudian ada Jumat bersihnya. Nah, Jumat bersih ini akan silih berganti rolling dengan Jumat sehat. Jadi kalau misalnya sudah Jumat bersih, Jumat sehatnya pekan depan. Kalau misalnya sudah Jumat sehat, berarti Jumat bersihnya pekan depan. Karena yang namanya Jumat bersih ada tema-tema khusus yang akan dibahas, mulai dari kebersihan diri, kebersihan lingkungan, gitu. Itu yang akan menjadi fokus topik pembahasan di Jumat bersih. Kalau Jumat sehat biasanya yang berkegiatan dengan motorik, senam, gitu, atau games-games tentang gerak, gitu. Itu yang akan dimunculkan, fokuskan seperti itu. Nah, juara itu sampai jam 8.45 atau sampai jam 9. Sampai jam 9 untuk kegiatan juara. Nah, untuk hari Senin sampai hari Kamis, setelah kegiatan pagi, anak-anak punya waktu beristirahat jam 8.45 sampai jam 8.55. Ini untuk istirahat. Bagi yang misalnya belum sarapan, bisa sarapan dulu. Yang belum sholat duha, tolong diingatkan sholat duha. Gitu. Jadi punya ritme tersendiri di rumah. Nah, setelah itu anak-anak sudah siap, yang belum mandi silakan mandi. Gitu. Seharusnya jam 7.30 udah, sebelum jam 7.30 sudah mandi maksudnya. Nah, yang belum mandi silakan mandi. Nanti di jam 9 masuk lagi. Jam 9 masuk lagi untuk kegiatan Zoom atau BDR. Nah, jadwal Zoom dan BDR ini akan diumumkan oleh wali kelasnya masing-masing. Kira-kira nanti Zoom-nya itu akan hari apa saja, dan BDR-nya hari apa saja. Itu nanti diumumkan oleh wali kelasnya masing-masing. Untuk sekarang hari pertama sekolah, Zoom itu akan dilaksanakan setiap Senin dan Rabu. Ada yang ingin ditanyakan Bunda ya? Dari jadwal rutin kelas, monggo. Ini yang akan kita lakukan selama 1 semester. Baik, Ayah Bunda, silakan jika ada yang ingin bertanya atau mungkin ingin menyampaikan sesuatu, bisa langsung di-unmute suaranya. Assalamualaikum, dengan Dian di sini, mamanya Zahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Monggo Bunda. Zahra. Silahkan Bunda. Ke mute Bun. Oke, saya mau menyampaikan aja dalam situasi seperti ini, Ibu Bapak, mohon maaf, apa tidak beresiko untuk tugas yang seperti yang sudah dilakukan kemarin untuk kirim ke satu kawan lain. Saya berpikir itu potensial untuk dalam waktu saat ini ya, potensial untuk dapat virus dari luar gitu, menurut saya gitu. Tapi mungkin ada penjelasannya mengapa dilakukan hal tersebut. Mohon maaf, ini cuma ini aja apa ya yang saya rasa. Oke, baik. Terima kasih Bunda untuk pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan tersebut sebenarnya banyak hal yang bisa kita ajarkan ke anak-anak kita kan. Pertama, kalau misalnya memang khawatir keluar, berarti caranya bisa dikirim via paket gitu. Nah, nanti pembelajaran bagi penerimanya apa yang dia harus lakukan gitu. Ini juga kami menyampaikan tentang bagaimana cara menerima paket, gitu, cara mengirim paket. Sehingga ketika anak-anak menerima paket dari temannya, itu apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh teman-temannya, oleh si penerima. Misal disemprot dulu sama hand sanitizer semua bungkus-bungkusnya. Nah, setelah itu cuci tangan, misalnya seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini kan ini akan menjadi keterampilan baru untuk anak-anak gitu. Yang sebelumnya tidak ada nih. Ketika menerima paket kan biasanya langsung buka gitu. Nah, ternyata ada prosedur-prosedur kesehatan untuk saat ini gitu. Bagaimana caranya? Nah, ini yang anak-anak bisa pelajari. Atau ketika misalnya memang harus pergi keluar rumah untuk menganterin, misalnya jarak dari rumah si pengirim dan penerima itu dekat. Nah, ini orang tua bisa mengajarkan bagaimana situasi saat ini dan hal-hal apa yang harus kita perhatikan ketika hendak keluar rumah. Gitu.
Misal menggunakan masker, membawa selalu hand sanitizer gitu. Penggunaan masker sekarang disarankan 2, yang satu masker medis, yang satu masker kain gitu. Nah, hal-hal seperti ini akan menjadi pembelajaran baru untuk anak-anak. Oh, ternyata seperti ini. Nah, biasanya orang tua di luar sana, gitu, orang tua di luar sana bukan yang di Bening, gitu, mereka suka agak lalai gitu. Ketika anaknya turunin masker sedikit ketika di luar, dibiarkan gitu. Padahal ini yang harus kita ketatkan gitu. Sehingga nanti ketika ada pembelajaran tatap muka dan sebagainya gitu, yang memerlukan dia keluar, dia sudah terbiasa. Seharusnya dibiasakan dari awal, ketika keluar rumah pokoknya tegas nggak dibuka maskernya, seperti itu. Jadi tujuannya awalnya seperti itu, Bunda. Kenapa dikirimkan ke temannya, ada pembelajaran tambahan lain terkait keterampilan hidup. Selain tujuan kita awal adalah untuk saling memberi, saling mencintai. Kita memberikan hadiah kepada teman kita sebagai bentuk tanda cinta, misalnya seperti itu. Jadi anak-anak ketika mendengar kata cinta sudah tidak aneh gitu. Cinta itu bisa kepada teman, kepada sesama gitu. Jadi ketika dewasa dia nggak kaget. Aku udah sering dikasih sama teman kok. Jadi ketika ada laki-laki yang ngasih, dia nggak kaget gitu. Tujuannya seperti itu. Baik, terima kasih Bapak, Ibu. Iya, hatur nuhun Bunda pertanyaannya. Ya, kami juga secara prosedur memang kemarin agak terlewat, gitu. Sedikit terlewat bagaimana prosedur pengirimannya. Padahal seharusnya kami mencantumkan ketika dikirim hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh anak, gitu. Ketika menerima paket apa saja yang harus diperhatikan oleh anak. Gitu. Iya, Terima baik. kasih Bunda untuk Kasih. masukannya. Ya, hatur nuhun. Assalamualaikum Bu Afra, Pak Rashid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bunda. Saya Umi Hasifah Al-Farisi ya. Ini sedikit kembali ke tilawati nih Pak. Ya. Adakah semacam video panduan gitu ya? Jadi terus terang kalau untuk metode tilawati ini kami belum paham, belum pernah gitu ya. Pernah belajar dengan metode yang lain gitu ya, kiroati terutama karena dulu saya ngajarnya mantan pengajar ceritanya. Dulu pakai metodenya lebih banyak kiroati dan tahsin paling ya gitu. Jadi tilawati itu kami masih asing gitu. Jadi hampir 2 tahun di rumah ini, kalau di rumah memang kami backupnya kiroati gitu. Sehingga kalau ditanya tilawati, aduh kami memang karena nggak paham. Jadi kalau ini terserah deh bacanya gimana gitu, nggak tahu karena memang nggak paham. Jadi adakah video misalnya panduan gitu ya, kalau tilawati itu misalnya langgemnya seperti ini gitu atau bagaimana gitu ya, sekiranya bisa membackup kalau memang di sekolah masih pakai tilawati. Seperti itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda untuk pertanyaannya dan masukannya. Itu pertanyaan sekaligus masukan untuk kami untuk menyediakan video pembelajaran bagaimana menyampaikan tilawati. Jadi untuk kelas 3, 4, dan 5 gitu, sebenarnya buku apapun bisa digunakan kan pada dasarnya. Semua metode pembelajaran Al-Quran itu sama, baik gitu tentunya. Nah, kenapa kita pilih tilawati? Karena dari kelas 1 sampai kelas 5 saat ini rata-rata punya buku tilawati yang seragam. Gitu. Kalau misalnya kita ganti buku, otomatis mereka harus mencari lagi buku yang lain. Pertama hal itu. Kemudian sebenarnya nggak gimana ya, untuk video pembelajaran tilawati itu lebih ke panjang pendek yang membedakan lagamnya. Jadi kalau misalnya di tilawati disebutnya ayun, gitu, yang saya pernah pelajari. Kalau 2 harokat 1 ayunan. Misalnya Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, gitu. Jadi ada ayunan. Kalau misalnya panjangnya 2 harokat 1 ayunan, disebutnya seperti itu. Tapi sekali lagi kita fokus bukan kepada lagam, tapi kepada matnya, panjang pendeknya, makhorijul hurufnya yang kita lebih fokus. Jadi ketika kita menggunakan tilawati, mau lagam seperti apapun, itu kita serahkan kepada anaknya. Dia lebih nyaman seperti apa gitu. Yang penting bacaannya ini loh yang dibaca gitu. Panjang pendeknya nggak mau diayun juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya tanpa lagam ayunan ala tilawati seperti itu. Jadi kenapa penggunaan tilawati? Untuk menyeragamkan bukunya saja. Gitu. Nanti cara membacanya bisa disesuaikan dengan rumah. Gitu. Ini cara bacanya seperti ini. Yang penting 2 harokat. Panjangnya seperti ini. Makhorijul bunyinya seperti ini. Seperti itu Bunda. Semoga menjawab.
Baik, terima kasih Pak Rashid. Ya, hatur nuhun Bunda. Ya, terima kasih Bunda Hasyifah. Selanjutnya mungkin Ayah Bunda ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, akan dilanjutkan ke pemaparan berikutnya ya Pak Rashid. Iya, iya betul. Ya. Karena di weekend ini biasanya padat kegiatan bersama keluarga, quality time. Bunda, ayo. Jadi kita percepat. Monggo Pak Ade, Silakan. next. Nah, tadi berdasarkan PPKM peraturan pemerintah yang membatasi kegiatan-kegiatan masyarakat, maka kita menilai tadi kegiatan-kegiatan yang bersifat outing, musafir, atau berdiam dalam waktu yang lama gitu, kita tiadakan. Dengan ini semester ini gitu, puncak acara-acara puncak tema yang keluar, musafir dan lain-lain itu kita hilangkan gitu. Kita hilangkan sehingga nanti akan mempengaruhi biaya kegiatan, nanti akan disampaikan di akhir. Ini baru semester ini, saya cantumkan semester ini sampai semester 4, sampai tema 4 maksudnya. Tema 4, tema nutrisi gitu. Nah, kita masih melihat perkembangannya. Ya, alhamdulillah misalnya di semester 2 Covid hilang dari muka bumi ini. Gitu. Kita bisa belajar seperti normal kembali kan, ya kita terus berharap seperti itu. Nah, jadi ketika nanti misalnya pembelajaran sudah normal atau tadi ada penyesuaian-penyesuaian tapi masih bisa tatap muka, maka kegiatan puncak tema pun akan diadakan dengan outing, musafir, ataupun berdiam dalam waktu yang lama di satu tempat. Gitu. Itu akan dimunculkan. Nah, kami berpandangan di semester ini, dalam waktu dekat ini, belum bisa kita melakukan musafir, nyantri, dan lain-lain. Jadi kita hilangkan sementara gitu, dengan terus memantau perkembangan situasi dan kondisi saat ini. Gitu. Jadi nanti di puncak tema 1 dan 4 kita tiadakan, kegiatan BBM kita tetap laksanakan, belajar bersama maestro, gitu. Belajar bersama ahlinya, nanti di ritme tubuh ada ahli anak, olahraga ada binaragawan, atlet atau tentara atau polisi, cara mereka berolahraga seperti apa, kebersihan diri ya, erat kaitannya dengan kulit, nanti anak-anak rentan sekali kulitnya, gitu. Kita nanti akan bahas tentang kebersihan diri bersama dokter kulit, harapannya nutrisi dengan ahli gizi. Seperti itu. Itu kegiatan belajar mengajar dan puncak tema. Nah, biaya kegiatannya akan ada perubahan yang sangat signifikan. Ini berdasarkan masukan-masukan dari Bunda, pertanyaan-pertanyaan dari Bunda, sehingga kita juga perlu beradaptasi dan menyesuaikan di sekolah. Nah, untuk semester ini, biaya alat dan operasional ini kelas 3. Nanti akan ada surat yang diterbitkan per kelasnya masing-masing. Biaya alat dan operasional untuk kelas 3 itu 600.000 per tahun. Dengan ada tanda bintang kecil di sana, artinya biaya alat dan operasional ini dapat berubah sewaktu-waktu, menyesuaikan pola pembelajaran. Ketika misalnya tadi pola pembelajarannya sudah bisa tatap muka, akan ada penyesuaian biaya alat dan operasional. Nah, pengumumannya akan kita buat forum seperti ini lagi, pertemuan tatap muka lagi dengan Bunda Ayah untuk membahas program apa saja dan berapa besaran yang dibutuhkan gitu, untuk kebutuhan tersebut. Gitu. Jadi untuk saat ini kita nominalkan 600.000 per tahun. Jika memang nanti semester 2 ada perubahan pola pembelajaran, kita akan sesuaikan biaya alat dan operasional. Seperti itu. Misalnya normalnya kegiatan biaya alat dan operasional kelas 3 misalnya 1 juta per tahun. Nah, sudah dibayarkan 600.000 berarti semester 2 nanti menambah 400.000. Misalnya jika memang ada penyesuaian pola pembelajaran. Kalau misalnya pola pembelajarannya masih sama berarti 600.000 per tahun ini berlaku sampai akhir tahun pembelajaran. Seperti itu. Nah, untuk kegiatan pun ada penyesuaian. Tadi puncak-puncak tema kita yang bersifat outing musafir kita tiadakan. Gitu. Sehingga ini muncul untuk kegiatan kelas 3. MOPD, PHBI, PHBN, PTS, dan PAS, itu baik penyediaan soal ataupun nanti ada biasanya kita koordinasi dengan gugus sekolah gitu. Nanti ada koordinasi, ada istilahnya ada patungan, hal seperti itu digunakannya untuk seperti itu. Kemudian belajar bersama maestro dan memasak. Harapannya memasak kita lakukan secara tatap muka seperti itu. Nah, biaya yang muncul adalah 125.000 sehingga dalam semester ini besarannya adalah
725.000 untuk kelas 3. Seperti itu. Ini untuk kelas 3, biaya kegiatan dan biaya alat dan operasional. Alat dan operasional diperuntukkan untuk apa? Setidaknya ada 3 sektor yang membutuhkan dana dari alat dan operasional. Alat dan operasional ini untuk sektor sekolah, untuk kebutuhan sekolah. Sekolah untuk pembayaran listrik, kemudian wifi, Zoom, gitu. Kemudian ada 3 tenaga kebersihan juga yang kita miliki, gitu. Untuk remunerasinya dan hal-hal lain yang perawatan-perawatan kelas, gitu. Itu dari biaya alat dan operasional, seperti itu penggunaannya. Nah, kemudian di sektor kedua ada sektor kantor. Sektor kantor ini kebutuhannya untuk tinta printer, kemudian kertas, gitu, dan hal-hal lain yang bersifat administrasi kantor, gitu, yang membutuhkan dana, kita gunakan dari alat dan operasional ini. Gitu. Kayak pembuatan raport, cetak raport, gitu, beli map raport, gitu. Kemudian beli alat ATK, alat tulis kantor, seperti itu. Dan sektor ketiga untuk sektor kelas. Sektor kelas ini setiap wali kelas akan mendapatkan uang kas kelas, gitu, yang digunakan untuk pembelajaran. Gitu. Sehingga ketika misalnya butuh media pembelajaran, anak-anak bisa disediakan oleh sekolah, gitu. Kalau nominalnya masuk akal, gitu, dengan uang kas kelas, gitu. Misalnya kemarin di kelas 1 dan 2 ada pembagian stik es krim, gitu. Kelas 4 juga kalau nggak salah ada pembagian stik es krim. Nah, itu kan dibagikan secara gratis, secara free, gitu. Itu diambilnya dari uang alat dan operasional yang turun menjadi kas kelas. Gitu. Jadi nanti ini disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran anak-anak. Seperti itu. Itu biaya peruntukan biaya alat dan operasional untuk kelas 3. Nah, untuk kelas 4 dan 5 ada di slide berikutnya. Monggo Pak Dek diganti slide-nya. Biaya alat dan operasional 4 dan 5 700.000 per tahun. Nah, ini per tahun dengan bintang kecil di atas, yang artinya biaya alat dan operasional ini dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan pola pembelajaran sekolah. Ini nanti sesuai sosialisasi program sebelumnya. Jadi 700.000 per tahun dengan rincian kegiatan MOPD, PHBI, PHBN, PTS, dan PAS, belajar bersama maestro, dan ada pembinaan untuk kelas 4 dan 5, keputraan atau keputrian. Keputraan itu nanti kaitannya yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ada tentang maskulinitas, menumbuhkan jiwa-jiwa kelaki-lakian, gitu. Bisa melalui kegiatan pertukangan atau nanti hal-hal yang bersifat keayahan, seperti itu harus dipupuk dari sedini mungkin. Dan ini dimulai dari kelas 4 dan kelas 5. Untuk keputrian juga sama, tentang kerumah tanggaan, tentang perawatan diri, perawatan lingkungan, gitu. Hal-hal yang bersifat feminitas, nah ini kita akan tumbuhkan di siswi-siswi kita di SD Bening. Sehingga total yang muncul besaran sesuai kebutuhan senilai 205.000, seperti itu. Untuk kelas 4 dan 5. Itu Bunda untuk biaya alat dan operasional serta biaya kegiatan kelas 3, 4, dan 5. Setelahnya akan diterbitkan surat oleh kami, nanti silakan Bunda Ayah disimak. Bagi yang sudah, misalnya Pak Rashid saya udah bayar lunas semuanya, alhamdulillah. Terus gimana karena ada perubahan? Karena ada perubahan, sekali lagi kami sampaikan hal tersebut bisa dialihkan menjadi SPP bulanan ataupun bisa di cashback lagi, gitu. Pak Rashid saya ada kebutuhan nih untuk ini, bisa nggak saya tarik dulu, gitu. Itu bisa seperti itu. Jadi yang sudah kita lakukan adalah dialihkan menjadi SPP bulanan. Gitu. Seperti itu Bunda Ayah terkait penyesuaian program kegiatan belajar mengajar SDIT Bening tahun ini sesuai dengan peraturan pemerintah yang muncul terkait PPKM. Monggo Bu Afrah, dikembalikan ke Bu Afrah. Baik, terima kasih banyak Pak Rashid atas pemaparannya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan jika Ayah Bunda ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan sekarang. Ini ada dari Bunda Ana, Pak,
nanti minta ralat pembiayaan dari bendahara yang sudah di-share kemarin ya Pak. Terima kasih. Iya. Jadi nanti saya keluarkan surat, terbitkan surat yang saat ini Bunda terkait biaya alat dan operasional dan uang kegiatan gitu. Nanti akan di-share di grup kelasnya masing-masing. Dan dengan ini berarti biaya alat operasional dan kegiatan yang sebelumnya sudah dikirim itu gugur. Kita gunakan pola yang terbaru ini. Seperti itu. Ya. Seperti itu Bunda Ana. Selanjutnya juga ini ada Bunda yang minta untuk di-share materi hari ini. Juga mungkin nanti videonya juga di-upload dan bisa di-share di grup kelas ya. Seperti itu. Iya. Nanti tolong untuk host. Insya Allah nanti akan tersedia ya Bunda. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Syafaqillah Bunda Ayah, Ana, Bunda. terima kasih sudah hadir. Masya Allah, syafaqillah Bunda. Ada lagi ayah Bunda yang ingin ditanyakan? Supaya bisa ditanyakan langsung kepada pakarnya. Kepada Pak Rashid. Agar nanti tidak perlu menunggu melalui perantara wali kelas gitu. Misalnya ada yang memang ingin ditanyakan secara langsung. Tapi kalau misalnya nanti lewat wali kelas juga boleh. Mangga. Mungkin tidak ada nih Pak Rashid sepertinya. Sudah ditanyakan semua yang tadi disampaikan. Iya. Saya juga cek kolom chat. Belum ada pertanyaan lagi. Oh iya, sebelumnya Pak Ade bisa tayangkan slide-nya lagi di bagian jadwal kegiatan harian. Karena kita punya dua model pembelajaran, yaitu reguler dan homeschooling gitu. Tadi agak terlewat untuk yang homeschooling. Yang homeschooling tidak mengikuti kegiatan pagi. Jadi homeschooling tidak ada kegiatan pagi, tahfiz dan tilawati. Tahfiz dan tilawati dikembalikan pola pembelajarannya ke rumah. Nah, anak-anak homeschooling tetap menyetorkan hafalannya di hari Jumat kepada guru Qur'annya nanti. Tapi untuk kegiatan tahfiz dan tilawati di Senin sampai Kamis itu dilaksanakan secara mandiri di rumahnya masing-masing. Seperti itu. Nah, untuk kelas HS juga mohon izin kepada orang tua HS nanti akan dibuatkan grup terpisah dengan reguler karena ada beberapa hal memang yang disesuaikan programnya gitu, termasuk jadwal Zoom. Jadwal Zoom juga untuk kelas homeschooling mendapatkan kesempatan 1 kali dalam 1 pekan belajar dan bertemu dengan wali kelasnya. Seperti itu. Sudah itu untuk HS homeschooling. Ya, terima kasih banyak Pak Rashid untuk penjelasan tambahan terkait dengan homeschooling bening. Ada yang ingin ditanyakan ayah bunda? Karena jika sudah cukup, kita juga mungkin akan mengakhiri kegiatan ini ya, karena pasti ayah bunda memiliki kesibukan juga di rumah, begitu pula dengan yang lain. Bisa dicukupkan ya? Aman, Insya Allah ya? nanti jika ada yang ditanyakan, aman. Aman ya bunda. Bisa dipahami informasinya. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan menyusul, bisa disampaikan melalui wali kelas atau langsung menghubungi Pak Rashid. Juga tadi informasi terkait dengan tilawati, jika mencari bukunya bisa menghubungi Pak Rashid. Kemudian nanti akan dicek lalu membelinya di Koperasi Bening. Selanjutnya untuk homeschooling juga nanti akan dibuatkan grup secara terpisah dengan reguler. Sekian mungkin ya informasi dari pertemuan hari ini terkait dengan penyesuaian pembelajaran di tahun ajaran baru. Semoga menjadi lebih baik lagi dan Ananda bisa berproses menjadi lebih baik pula, seperti itu. Nanti kita tetap terbuka jika ada masukan, saran, dengan senang hati kami terima, insya Allah juga akan dipertimbangkan bersama-sama. Seperti itu. Jazakumullah khairan atas kehadirannya. Mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berkegiatan di akhir pekan bersama keluarga. Jazakumullah khairan atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin mas ya Pak Rasid. Iya, makasih Bunda sudah hadir. Silakan. Afra juga Iya, Pak Bunda. Mangga. Mangga. Sama-sama. Sama-sama, Taza. Terima kasih kembali. Ya, sudah bisa meninggalkan ruang Zoom ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kaila. Sampai jumpa. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Mangga. Mangga.